Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Aksi pemasangan stiker Ganjar Pranowo oleh Wali Kota Solo menuai sorotan. Bolehkah seorang pejabat daerah terang-terangan melakukan aksinya tersebut? Untuk membahasnya kita bergabung bersama dengan Ihsan Maulana, peneliti Perludem. Mas Ihsan, selamat sore. Ya, selamat sore Mas Marvin. Ya, Mas Ihsan, bagaimana pandangan Anda kepada seorang pejabat daerah bahkan kepala daerah yang terang-terangan langsung menempelkan stiker capres di rumah-rumah warga? Ya, ini berkaitan dengan akuntabilitas ya dan profesional sebagai kepala daerah dalam konteks melakukan kampanye. Nah, untuk mengukur apakah memang perbuatan yang dilakukan oleh kepala daerah dalam konteks menempelkan stiker misalnya untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan calon tertentu, itu juga seharusnya bisa melihat tadi akuntabilitas dan profesional yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Pasal 281 Undang-Undang Pemilu itu sudah membatasi sebetulnya. Kalau eksekutif misalnya, mulai dari presiden sampai dengan bupati wali kota, kalau mereka mau melakukan kampanye, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Satu, dia tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara. Dan yang kedua harus menjalani cuti. Nah, konteks hari ini yang perlu dikonfirmasi. Apakah kampanye yang dilakukan oleh kepala daerah ya, ini sudah melakukan sesuai dengan syarat yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu atau tidak begitu? Karena kalau tidak, itu kan tidak akuntabel ya dan juga tidak profesional. Apalagi kita tahu ya kondisi hari ini misalnya di tengah situasi capres-cawapres dengan kepala daerah yang semakin banyak menunjukkan preferensi mereka begitu ya. Seharusnya nilai-nilai yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu khususnya pasal 281 soal cuti kampanye itu harus dipertimbangkan betul. Kenapa ini menjadi catatan ya? Karena Undang-Undang Pemilu sudah mengatur ketika kepala daerah akan melakukan kampanye misalnya dia tidak boleh menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh dirinya begitu ya. Dan ini juga akan berkaitan dengan posisi kepala daerah sebagai pemegang anggaran, pemegang kebijakan yang kita tahu di dalam Undang-Undang Pemilu itu sangat diperhatikan supaya netralitas kepala daerah dalam konteks mensosialisasikan atau mengkampanyekan calon presiden dan wakil presiden itu ada aturan mainnya. Nah, kondisi hari ini kan sayangnya selalu berdalih ya masa kampanye belum dimulai. Akhirnya pasal 281, dua syarat yang diperintahkan oleh Undang-Undang Pemilu selalu dijadikan dalih bahwa ya tidak perlu izin begitu ya, dan juga tidak menggunakan fasilitas. Nah, ini yang perlu dikonfirmasi, apakah memang ketika proses pemasangan stiker misalnya yang dilakukan oleh kepala daerah, itu tidak menggunakan fasilitas negara sama sekali begitu ya. Gitu Mas Marvin. Ini bukan sekali, namun beberapa kali catatannya kalau saya melihat dari timeline-nya dari tahun 2022 pun sudah ada beberapa kali bahkan ASN begitu juga yang melakukan juga hal serupa seperti yang dilakukan yang kita lihat tadi di layar tadi itu ya. Apakah menurut Anda memang selama ini Bawaslu tidak tegas dalam menindak dan juga menjalankan tentunya peraturan yang sudah dikeluarkan? Ya, ini problemnya ya. Sayangnya Bawaslu selalu berargumen bahwa apa yang dia lakukan itu berdasar pada masa kampanye. Ya, kita tahu masa kampanye itu baru akan dimulai ketika 3 hari pasca penetapan calon presiden dan wakil presiden atau akhir November nanti. Tetapi dalam konteks Undang-Undang Pemilu, dalam konteks kerangka penegakan hukum pemilu, Bawaslu juga punya kewenangan lain yaitu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu dan yang terpenting adalah mengawasi agar kampanye di luar jadwal itu tidak dilakukan secara serampangan ya, supaya tidak terjadi pelanggaran pemilu lainnya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Bawaslu. Jadi oke lah misalnya Bawaslu berdalih ya bahwa mereka tidak bisa melakukan upaya hukum karena masih di luar dari masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU. Tetapi ada tidak catatan lain dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh KPU? Apa yang tidak diatur ya atau konteks apa yang dilakukan oleh kepala daerah di luar dari tahapan kampanye? Sebetulnya kan juga itu bisa menjadi salah satu temuan ya atau catatan dari Bawaslu bahwa ada satu indikasi kampanye di luar jadwal yang mulai dipetakan begitu ya, dan ini potensi sekali nanti akan bisa
berdampak pada pelanggaran pemilu lainnya. Jadi sekalipun itu dikatakan bahwa belum masuk masa kampanye, bukan berarti serta-merta Bawaslu tidak bisa mengawasi. Yang tidak bisa dilakukan oleh Bawaslu adalah misalnya dalam konteks penegakan hukum karena kampanye dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tapi kalau kampanye di luar jadwal dilakukan tidak sesuai dengan PKPU 15 tahun 2023, pengawasan yang berkaitan dengan seluruh tahapan pemilu itu masih menjadi ranah dan kewenangan Bawaslu. Seharusnya Bawaslu berani bersikap terhadap upaya yang dilakukan oleh banyak kepala daerah ya dalam konteks menjaga netralitas mereka. Titik poinnya adalah untuk menjaga akuntabilitas dan profesional. Mas Ihsan, karena kalau ini tidak dilakukan, jika kemudian terbukti begitu bahwa memang aksi ini dilakukan tidak dalam masa cuti namun pada waktu sedang menjabat, adakah sanksi yang bisa dikenakan? Singkat saja, Mas. Ya, harusnya ada ya sanksi yang diberikan oleh Bawaslu kepada mereka ya kepala daerah yang dinyatakan melanggar. Tetapi ini akan dikembalikan misalnya yang bersangkutan bisa tidak diikutsertakan dalam masa kampanye tertentu misalnya. Atau bisa juga minta direkomendasikan ke Kemendagri supaya Kemendagri bisa menegur kepala daerah yang memang melanggar ketentuan dari Undang-Undang Pemilu. Seharusnya demikian. Baik, terima kasih banyak peneliti Perludem Mas Ihsan Maulana sudah bergabung bersama kami dalam Metro hari ini. Terima kasih Mas Ihsan.